Ini Bang Aswar belum masuk ya? Oke, kita sambil nunggu ya. Materi yang kemarin ya pas hari Senin, kedengaran nggak suara Esa nih ya? Esa ini pakai earphone nih. Mending nggak pakai teh, suaranya aneh jadi ya. Ini nggak usah ya? Oke, tunggu ya. Ini jelas nggak? Coba-coba. Kayak gini ya Oke, suaranya. oke deh. Sip, sip. Sip ya. Kita ulas sedikit ya tentang materi kemarin hari Senin. Eh, sama ya pukul jam 9, ya jam 7. Nah, yang kemarin itu kita bahas tentang nature, kemudian habit, kemudian culture. Jadi nature yang termanifestasi akan menjadi habit, kemudian kalau kolektif menjadi culture, jadi budaya. Jadi memang yang nature ini memang udah sifat ada di manusia kita gitu ya. Jadi ini yang nggak bisa kita tobati. Yang bisa kita tobati itu adalah yang habit gitu. Nah, kalau untuk yang Nature 100 ini kecemasan ya. Mbak Wita, halo Mbak Wita. Sani ulas sedikit ya Mbak tentang yang kemarin. Mbak Wita udah masuk kan ya? Iya, iya, silakan Iya, sambil nunggu sambil Mbak nunggu Bang Sani. Aswar aja ya. Nah, kalau yang untuk yang nature kecemasan ini menuntun kita kepada penemuan makom diri, penemuan kesalahan kita sebagai manusia yang eh, dipengaruhi dari nature 20 sampai 199. Memang energinya lemah, tapi ada maksud Tuhan, ada pesan Tuhan yang akan disampaikan untuk kita, gitu kan ya. Terus Mbak Wita, apalagi nih yang dari kemarin bisa ditangkap dari materinya Bang Aswar? Mungkin sama teman-teman juga yang sambil nyimak kemarin bisa sambil chat ya. Tadi juga belum nyapa-nyapa ini yang udah masuk. Ya, ada 143 orang ya. Halo Mbak Yum. Tadi belum pernah ngobrol sama Mbak Yum nih. Mbak Ika Halo ada Mbak kan? Sani. Iya, Mbak Yum. Di Semarang kan, Mbak? Apa udah di mana? Jogja? Iya, di Jogja ini. Oh, udah di Jogja. Ya, saya kira masih di Semarang. Iya, nanti 2 minggu lagi ke sana lagi. Oh, balik lagi ya. Salam nanti Iya, sama Bang Asar ya. Kita sapa ya. ada ini timnya YKAD nih banyak nih. Mbak Atun juga ada loh, Mbak. Terus ada Mbak Dinda Ayu, Bunda Izun, halo Bun. Ya Sani paling sering tuh lihat nama Pak Simon. Mana nama Pak Simon masih di bawah ya. Halo Mas Imam, Mas Imam juga. Apa kabar? Kemudian siapa lagi ya? Pak Warsono rajin. Pak Warsono mah rajin ya. Ya Sani nggak buka ini ya, nggak buka kamera ya. Gerah di sini jadi dari kipas-kipas sambil nidurin yang paling kecil. Oke, Mbak Mbak Wita, Mbak Wita, Iya, Mbak Sani. kalau dari kemarin yang bahas dari pembahasan Bang Asor tentang kecemasan itu, yang kerasa di fisik apa ya Mbak? Kan kalau intensitasnya tinggi bisa ngaruh ke GERD ya salah satunya kata Bang Asor. Kalau dari pengalamannya Mbak Wita yang kira-kira mungkin apa ya diterengarai oleh nature ini kira-kira apa Mbak Mbak Wita di fisiknya Mbak Wita? Kalau aku sih karena semalam memang sinyalnya agak ini ya, jadi ngulangin di YouTube. Aku sih ngerasa Mm-mm. memang iya ya, bener ya. Kayaknya emang memang kehidupanku tuh dulu-dulu kemarin-kemarin nih ya. Ini kayak banyak kecemasan. Ini besok besok gimana ya? Ini besok aku sama siapa? Ini besok kerjaannya gimana? Jadi kayak cemas gitu. Terus semalam waktu aku ulangin dari pas
recordingnya. Iya Mm-mm. juga, bener. Kayak aku tuh kalau misalkan kayak gitu jadi kayak, ya lu kok ngeremehin Tuhan, lu berarti nggak percaya dong sama Tuhan. Berarti yang jatuhnya gitu ya. Hmm. Jadi lupa kalau bahwa kita itu ada yang jamin ya Mbak. Iya, mm. Kalau ke Jadi fisik, kayak, maksudnya sakit fisik ada nggak Mbak? Maksudnya dari yang oh mungkin memang dari cemas ini misalnya ke asam lambung naik kayak gitu atau apa gitu? Ada nggak? oh kalau kalau pas lagi cemas, iya deg-degan, terus kayak ser-seran gimana ya? Kalau orang Jawa tuh atine ki ser-seran ngono pokoknya. Terus kayak, ya kayak di perut tuh Kayak gimana gitu Mbak. ya, punggungnya kayak panas dingin gitu, kayak meriang, kerasa gitu. Heeh, iya, terus jadi tiba-tiba suhunya dingin gitu. Kok kayak jatuh cinta ya? Aduh, Beda tipis. aduh, aduh. Iya ya. Cuman cuman ini gelisahnya masa depan. Kalau yang itu kan gelisah Heeh, deh, Mas Jam. ini gelisahnya lebih nih. Soalnya apalagi udah punya buah hati kan, Mbak. Kita mikirnya pasti Mm-mm. fokusnya ke dia gitu kan. Kalau Kalau sendiri dulu tuh mungkin lebih ya, eh, lebih cemas, beda. lebih ngerasa cemas tuh kalau pas yang lebih ini ya, lebih lebih kayak hampir klimaks ya mungkin. Dulu waktu aku hamil, karena waktu aku hamil kan aku ngerasanya ya udahlah aku masih kerja, aku masih ada penghasilan gitu. Nah, cemasnya banget ini waktu pertama COVID, awal-awal COVID itu kan beberapa bulan ke depan itu, beberapa bulan kemudian gitu aku kena pemutusan kontrak, pengurangan pegawai. Udah tuh, udah mulai cemas, aduh gimana ini, udah mau lahiran, aduh nggak ada laki, aduh biaya mahal. Itu Itu udah kalau berapa dipikir bulan kandungan, Mbak? waktu itu sekitar 6 bulan. Eh, enggak, 5 bulan. Waktu Oh, kena jadi pengurangan. PHK, heeh. Itu Itu pas lagi hamil usia 5 bulan. Itu iya pas waktu 5 bulan. menjelang COVID. Itu udah COVID. Oh, udah COVID COVID. kan Maret Ah, ya, Maret. Maret Heeh. kan mulainya Heeh. kan. Maret itu aku masih masih masuk tuh. Nah, April tuh udah enggak, udah di rumah tapi masih dapat salary walaupun nggak full tapi ya membantu lah. Nah, Mei Mei akhir itu, Mei juga enggak tapi masih dapat waktu awal bulan. Nah, Mei akhir itu waktu menjelang Juni itu udah nggak dapat. Jadi pas Nah, udah mau 3 bulan berikutnya udah mulai menipis dong tabungannya. iya, untung ada kakak yang bantu sih. Cuman memang ya Hmm. namanya kepikiran lah ya, kepikiran gimana ya lahirannya juga mahal. Tapi ya gitu memang kayaknya aku nih terlalu sombong orangnya. Aku tuh nggak apa ya, ya mikir mungkin cuman belum sadar gitu. Kesadaran diri, tingkat kesadaran dirinya tuh kurang kali ya Mbak Sani. Jadi kayak masih ya memang ya emang Tuhan gue tuh ada, cuman emang ini kan penting sekarang gitu. Padahal kalau misalkan aku sadar, iya, iya sekarang memang nggak ada bayangan apa-apa. Siapa tahu nanti abis ini datang orang kasih rezeki, kasih orang kerjaan mungkin atau apa. Kan bisa aja sebenarnya mikirnya gitu. Cuman kemarin nggak kepikiran kayak gitu. Jadi prasangka baik ke Tuhan tuh tiba-tiba nggak tahu lenyap aja gitu ya. Nggak Oh, kepikiran ke sana iya, gitu ya. iya yang ada cuma ya Tapi Allah tuh ya Allah tapi Tuhan kok nggak kayak ngaruh gini. ke kontraksi gitu kan? Maksudnya kecemasannya nggak sampai ke kontraksi gitu kan? Enggak, cuman gangguan tidur sih. Oh, Kayak jadi kurang kepikiran, tidur ya. ya jatuhnya Mhm. terus ke darah rendah. Cuman kalau ke kontraksi enggak sih. Alhamdulillah bayi aku dari Ya, ya. dari dalam perut tuh kuat sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus setelah lahiran itu masih ada suka cemas ke ini kan, ke anak. Cemas kalau setelah lahiran itu lebih banyak cemasnya ke bapak karena kan aku lahiran 1 bulan itu bapak kena stroke ringan. Jadi Jadi nggak tiba-tiba fokus ya. tiba-tiba lupa, nggak inget, nggak bisa ngomong, tapi fungsional semua organ tubuhnya. Jadi kepikirannya lebih ke situ. Apalagi bapak sempat jatuh sama anakku.
Lebih ke Itu situ kalau kepikirannya dulu. Mbak Wita tinggal sama bapak berarti masih masih tinggal sama bapak satu, maksudnya satu atap gitu sambil Iya, rawat kan? waktu aku dipaksa pulang sama abangku waktu mau melahirkan. Karena pertimbangannya kan di sana ada bapak, ada mama angkat juga di sana bisa bantuin. Karena kan kalau Iya. aku di sana nggak ada yang pernah melahirkan, abangku juga belum memiliki istri kan. Cuman Mm-mm. memang aku ngototnya kalau di Bekasi karena vaskesnya deket. Aku takutnya karena aku pendek nanti bayinya sesar atau gimana. Kalau di kampung kan jauh. Cuman ya memang kadarulullahnya di sana, di kampung. Jadi udah lahirnya di kampung. Mm-mm. Oh gitu Gitu. ceritanya. Mm-mm. Kalau yang apa maksudnya penyakit yang sampai ke bawah sampai sekarang sih memang nggak ada ya Mbak ya. Maksudnya gimana? Iya kan kalau ya Sani dulu ya sambil sharing ya Mbak. Kalau ya Sani dulu sempat Mm-mm. cemas itu memang jatuhnya ke asma karena memang ada riwayat asma. Jadi di buku Healing and Recovery Oh. kalau ya Sani pernah baca tuh jadi pikiran Mm-mm. itu akan mencari salah satu riwayat yang pernah kita derita gitu. Oh iya Nah, iya iya karena iya memang iya. ya gitu. Pikiran jadi memang kan penyakit itu juga semua ada pengaruhnya dari pikiran. Jadi dia akan Mm-mm. mencari salah satu riwayat dari tubuh kita gitu. Jadi waktu itu ya Saninya kenanya ke asma. Tapi alhamdulillah Mbak dari yang pernah ada transendensi di salah satu kuliahnya Bang Aswar, Biology of Belief, Mm-mm. alhamdulillah sekarang udah nggak pernah konsumsi obat lagi gitu. Oh iya iya iya. Dulu ya Sani Alhamdulillah. sampai dua tahun tuh tiap maghrib minum obat harus harus kalau nggak kalau sempat nggak minum ya udah nggak bisa tidur seharian karena kan nggak bisa nafas Mm-mm. gitu Mm-mm. karena Kalau kecemasan aku sih tadi. Mbak Sani, Mm-mm. kalau karena aku tuh nggak cemas terus ya, maksud aku tuh cuman kadang-kadang pas aku udah kayak tertekan banget itu baru kayak cemasnya lebih tinggi. Kalau biasanya cemas-cemas biasa tuh masih bisa ya udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Cuman kalau kadang pas cemasnya udah meningkat banget itu biasanya aku jatuhnya ke vertigo karena dulu juga ada Oh, riwayat vertigo. itu juga harus minum obat. Iya harus minum obat, tapi tidak terus-terusan ya, nggak kayak kalau kayak Mbak Jadi Sani kan kambuhan dua aja ya. tahun. Heeh, nah Heeh. cuman setelahnya Oh, kemarin waktu hamil kan nggak boleh minum obat. oh iya, ngaruh dari ini nanti obat-obatannya. Hmm. Ya Tapi makanya emang udah harus dijaga dikontrakan. kalau lagi hamil gitu ya. Tapi menyusui, pas waktu menyusui, Pernah juga, cuman kalau kata bidannya itu karena dia nggak tahu ya, maksudnya aku memang ada riwayat gimana gimana atau ada kecemasan yang berlebihan kan bidan kan kurang tahu ya. Jadi ngomongnya waktu itu sih kata bidan diagnosisnya karena menyusui mungkin cairan kamu kurang, kamu harus minum yang lebih banyak. Jangan dibantu obat dulu, nanti takutnya obatnya ngefek ke ASI, mm-mm, nyampe ke anak gitu. enak iya. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih ASI kan, Mbak? Masih ASI, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rencana 2 tahun ya. Iya. Aktif ya. Makanan terbaik untuk bayi. Kebetulan aku juga nggak begitu suka nasi sih, sukanya kayak biskuit-biskuit gitu. Jadi kalau ASINya harus harus banyak nutrisinya. Tapi ini nggak mempengaruhi, maksudnya tetap aja kan lancar dua-duanya. Lancar dua-duanya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mau Mm-mm. dua-duanya juga. Iya, alhamdulillah. Tapi ini kayaknya kita udah mau setengah jam, Bang Aswar di mana ya? Ih, Mas Cem, Ayo, jadinya ayo, kita ayo. asik ngobrol berdua nih sama Iya, Mbak nggak Wita. apa-apa. Lanjutin aja, Teh. Iya, Bang Aswar lagi di ini jalan ini katanya. Kenapa? Bang ini Aswar Mbak lagi di Sani, jalan. Bang Heeh. Aswar ini Bang Aswar lagi di jalan. Iya, lanjutin aja, Teh. Apa? Kita jadi mau bahas apa nih? Kan kita tadinya mau mau ngelanjutin yang ini kan, yang GERD-nya itu loh. Tapi kan Mbak Wita nggak ada GERD-nya ya. mm-mm.
Atau Bentar mungkin Mbak Mbak Sani, Mika kayaknya dari anakku. buku-buku TLC ada yang mungkin mau ini nggak mau bahas apa gitu? Sampai udah sampai mana bacanya Mbak? Bentar-bentar Mbak Sani. Kayaknya Iya. anakku bangun. Ntar aku make sure dulu ya. Ntar ngobrol Oh sama iya iya iya. Bang Samim dulu. Oh iya iya. Kalau Mas kalau ditanya ASI ini nanti bingung. Siapa yang mungkin mau ngobrol-ngobrol aja kita sama ini keluarga besar sesama. Mungkin ada yang mau ini ngobrol di raise hand aja ya nanti dibukain sama Mas Cem pintunya, Ngobrol mic-nya. sama Mbak Jum dulu deh. Mbak Jum, Mbak Yum, Mbak yang Yum punya ya. Zoom ini ya. Iya, Oh yang punya Zoom Mbak Yum. iya. Mbak Yum. Halo, Sani. Iya Mbak. Ah bahas apa kita ya? Mau bahas apa Kalau ini? kalau Sama-sama nyambung jomblo, Bas. Itu aja. bahas jomblo, sama Mbak Ike nanti buka mic juga kan Mbak Ike ya. Hadir, jomblonya banyak amat ya. Jangan-jangan kita nanti buka ini ya, buka satu lagi yang khusus perjombloan lagi. Selain sesama Mbak Ika. Kan buka biro jodoh. Udah pernah kan dibahas jodoh diterima kata Bang Aswar. Semua kategori ya. Semua kategori. Bunda Izun mana Bunda Izun? Mbak Ika lagi di mana Mbak? Lagi di jalan kah? Lagi di mana? Halo, lagi di mobil. Oh lagi di mobil. Hati-hati Mbak. Atau Ya, nepi ini lagi dulu berhenti gitu. kok. Berhenti. Hujan Lagi nggak? berhenti. Enggak, cuaca cerah. Di sini dari sore tadi. Makanya tadi agak-agak takut juga nih, ada sinyal gimana nih gitu. Oh, kalau hujan sinyalnya ikut hilang gitu ya? Apalagi kalau mati lampu. Padahal BTS-nya kan ada di dekat Gapura. BTS-nya ada tapi kalau mati lampu ya ikut ini langsung SOS dia. Enak ya, ada deket BTS ya. Iya, Bisa tapi kalau mati selfie-selfie lampu gitu. kalau mati Kan lampu BTS-nya langsung dari SOS. Korea bukan sih? BTS dari Korea itu ya. Itu BTS loh yang lagi ngetren. menara towernya. Gitu. Terus jadi ini rencananya Mas Cem Bang Asor nggak masuk? Coba saya hubungi lagi ya. Kayaknya denger Teh Sani ngobrol soalnya. Dan nanya-nanya ya, nanya-nanya, mengorek-ngorek gitu. Kalau ya Sani dulu cemasnya kayak gitu setiap itu Mbak Ike setiap udah mulai maghrib tuh udah mulai gelap, udah cemas macem-macem yang dipikirin. Padahal kan belum tentu ya, ilusi ego itu ya, permainan ego. Belum tentu kejadian ya. Padahal Iya belum kan? tentu kejadian. Kita pinter jadi bikin drama itu pinter ya. Sebenarnya nggak usah nonton sinetron di Indosiar juga kita juga sebenarnya penulis skenario yang paling handal. Nanti kalau udah mulai jam-jam setengah 6 jam 6 mulai terang, udah mulai sembuh, udah ngerasa oh ada orang lain di luar rumah gitu. Yang bisa diminta tolong kalau ada apa-apa. Gitu. Teman khawatirnya biasanya karena apa? Karena keuangan. Nah, mungkin iya sama siapa yang mau ngobrol? Ayo. Ya Mbak Ike ya sambil nunggu Bang Aswar. Mbak Yum Ya, sampai pernah punya juga pasti apa kan? sih? Karena kan tiap orang pastilah ada 20 sampai 199 tinggal kan melampaui memahaminya ini. Mbak Yum ada cerita? Halo, gimana Mbak Sani? Maaf, ini disambi. Iya nggak apa-apa Mbak. Yang ini loh, yang Nature 100 ada nggak yang paling diingat sama Mbak Yum yang kecemasan apa nih yang kerasa banget gitu loh? Ya, termasuk kalau ngobrol kayak gini, saya tuh cemas. Pas ini sebetulnya Mbak. Ini mungkin ada di level 100 juga bisa. Tapi biasanya saya
kalau udah ngomong spontan gitu ya, itu biasanya kalau belum ada persiapan itu ke level 100 mungkin bisa kerasa dari suaranya gitu ya, getarannya itu kayak ya level 100 tahu ya ini kecemasannya gitu ya, nanti muncul gejala keringat di apa telapak tangan gitu, terus tiba-tiba blank gitu. Kalau saya biasanya cemas gitu, ngomong di depan umum yang spontan gitu. Nah, kalau Terus dadakan gitu mm, ya. karena kan dadakan ya, jadi bingung mau ngomong apa ini gitu. Tapi kalau udah ngomong gitu ya beberapa saat gitu, terus nanti saya naikkan pelan-pelan itu ke 200 biasanya gitu. 200 itu kan Ya, ada dapet courage tips ya. nih. Courage. Courage. Jadi walaupun gentar gitu ya, saya tetap maju gitu GP untuk ya, ngomong. GP. Ya, ya. Akhirnya terlampaui gitu ya, Mbak ya. Iya, iya gitu Mbak. Tapi kan Iya, memang ada text time ya. Jadi ada butuh waktu dari kerasa sampai ke courage itu ada waktu ya, mungkin 3 menit, 5 menit gitu ya. Dan itu pasti bervariasi ya, dari satu kejadian misalnya ada lagi nanti kejadian berikutnya pasti beda-beda ya, Mbak. iya, iya Mbak. Tapi so far jadi makin lebih pendek durasinya. Yang tadinya misalnya 5 menit bisa lebih cepat lagi, sekarang akhirnya stabil lagi gitu. Iya. Gimana menurut Kalau Mbak Sani? Di situ kalau ya tadi gimana ya? kalau ya Sani tuh, kalau misalnya yang dadakan, misalnya ngomong di depan orang, ya Sani dulu pakai mindsetnya itu gini, mereka itu seperti kawan lama gitu. Jadi kayak kita nih, kayak Mbak Yum kan sama Mbak Ike juga sama siapapun, sama Mas Cem sekalipun kan saya belum pernah ketemu ya. Artinya memang kenal nama, kenal wajah, mungkin pernah video call, tapi belum pernah tatap muka langsung kan. Nah, pada saat kalau misalnya lagi ngomong ke banyak orang dan dadakan itu ya Sani biasanya pakai mindsetnya kayak gitu. Mereka adalah kawan lama yang baru ketemu lagi gitu. Jadi kesannya baru lagi gitu. Tapi sebenarnya kawan lama gitu. Jadi akhirnya lebih bisa ngeredam ini sih 100-nya gitu. Wah, ya Biasanya. bagus itu ya Mbak ya. Mbak Sani Kayak berarti gitu. sudah mulai terhubung gitu ya jadinya ya. Iya, jadi kita terhubung ke merekanya juga lebih enak, karena kita mikir kalau temen kan nggak mungkin ya, maksudnya nyela langsung di tiba-tiba misalnya gitu. Jadi kita pedenya dari situ. Waktu itu sih memang belum tahu tentang courage ya, tapi kalau udah tahu ilmu tentang courage lebih, ya mudah-mudahan sih jadi lebih cepat lagi ya Mbak, buat bisa stabil lagi. Iya, betul. Mm. Kalau ya Sani sih ke courage itu biasanya kenanya karena 20. Oh iya. Iya. 20. Ya, karena kan semuanya itu kan kalau dicari lapisan-lapisan dasarnya di 20-30 ya. Saya juga Ya. di 20, nanti biasanya saya naikin ke 175 biasanya, terus baru ke 200 gitu. Kalau 175 itu karena maksudnya kenapa nanggung Mbak? Nggak ke 200 langsung karena apa kalau ke 175? Soalnya kan kalau 20 itu Daripada kan jadi korban mendingan jadi pelaku ini gitu. ya, counter force-nya itu kan 20 kan merasa tak berharga, merasa tak layak gitu ya. Shame-nya kan di situ. Iya. Terus nanti pride itu kan untuk membuat ini dulu apa? PD-nya dulu itu loh, biar beraninya Oh dulu. iya iya iya. Kalau langsung ke power 200 itu biasanya tuh terlalu jauh gitu. Jadinya biasanya saya 20 itu ke 175 gitu. Penggelembungan ego dulu deh, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Terus baru ke Walaupun 200. energinya tinggi tetap aja masih force juga, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ya. Baru naikin lagi ke naik lagi. Ya, setiap orang kan prosesnya beda-beda ya. Itu kan Iya, progresif betul. namanya ya, progresif self Progresif. awareness-nya. Yang penting dinaikkan terus ke power. Iya.
Ya, soalnya saya baru nemu tuh tanggal 175 dulu karena bayangan Insan itu kayak apa ya? Awal itu gitu Mbak, waktu baca Lettinggo tuh kayak ada pakem-pakem 20 harus ke 200, 30 harus ke apa? 50 Oh, harus ke 310 gitu. Akhirnya dengan oh, lama-lama kita ngalamin terus coba melampaui ternyata nggak ada pakemnya sebenarnya. Makanya iya, benar kata Bang Aswar, peta ini nggak bisa dibuatkan rumus, nggak bisa dibuatkan struktur karena tiap orang pun eksperientalnya beda-beda ya kan. Jadi waktu itu iya. Indonesia ini pernah tanya, Mbak kalau 20 kemana dilampaui? 540 juga nggak apa-apa. Gitu. Soalnya nggak ada ya pakemnya kan. Gitu. Iya, kalau bisa langsung ke sana ya boleh. Boleh Kan gitu. itu setiap orang subjektif ya. Iya. Subjektif. Mm. Terus akhirnya ya udah Ya. akhirnya kita belajar lagi bareng. Abisnya kan ya balik lagi ya totalitas dari subjektif ini nggak bisa dibuatkan rumus. Mm-mm. Iya, kalau dilampauinya ya kalau langsung ke 500 itu ya udah udah terhubung semuanya. Nggak Tapi mungkin kan nanya lagi prosesnya soalnya. itu kan ada apa progresifnya itu, naikinnya itu Ya, kesadarannya yang diamati itu. Momen iya, jiwanya naik kemana gitu ya. Itu yang harus dikenali nature-nature-nya itu. iya bener Mbak. Tapi memang jadi seru ya kalau belajar kayak gini ya, karena kita memang bisa aplikasi ke kehidupan sehari-hari ya, ke pengalaman Iya, sendiri-sendiri gitu. Jadi kalaupun kayak gini sharing-sharing cerita gitu, jadi ya apa ya tambah kaya gitu. Teman-teman ini Mbak Juwitanya ketendang ya. Terus Bang Aswar juga kebetulan ini lagi di perjalanan, berhalangan hadir. Jadi mungkin kita malam ini sharing-sharing aja gitu ya. Ini Mbak Juwitanya ketendang lagi. Tadi katanya sinyalnya jelek. Iya Mbak Ike. Jadi Iya, kemungkinan besar Bang Asor nggak masuk nih ya. Bang Aswar lagi berhalangan tuh lagi di jalan. Jadi Mungkin mungkin ada kita yang sharing-sharing aja, terus nanti dilanjutkan lagi minggu depan ini. Mbak Witanya juga kelempar ini saya cari-cari nggak ada gitu. Mbak Witanya. Oh itu ada Mbak hadir kata Mbak Wita. Oh, hadir ya. Ya mungkin sambil ini aja teman-teman, kita pakai untuk sharing-sharing aja karena mumpung ini ya, soalnya Bang Aswarnya kebetulan. Bang Asor ke Jogja ya? Habis dari Kurang di tahu juga, kayaknya udah balik deh, udah perjalanan pulang. hmm. Jadi kita lanjutin di Senin minggu depan kan ya Mbak? Iya, dilanjutin di Senin ini. Tapi kalau misalnya Mbak Witanya ada, mungkin bisa ngobrol dulu sama Mbak Wita. Mana sih ini? Iya. Bisa resen nggak? Nggak kelihatan ini. Di search aja cuma Mbak, search di kolom search Ju. Tapi Mbak 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 Soalnya Ika lagi nyetir, pakai HP soalnya. lagi nyetir ya? Enggak, cuma kan pakai HP, bukan pakai laptop. Itu Mbak di bagian partisipan, diklik di paling atas ada tulisan search. Oh iya, Oke. Uh, oke. Mbak Wita, tinggal diklik mikrofonnya itu loh Mbak Mbak Witanya.
Ada satu poin yang kemarin itu ya Sani ingat, Mbak Ike, kata Bang Aswar, kalau kita salah memahami kesalahan, maka itu akan menyebabkan pengerusakan diri ya, itu. Dan kalau kita gagal memahami pengerusakan ini, menanggulangi pengerusakan ini, itu bisa akan membawa kehancuran. Artinya kehancuran bukan hanya diri sendiri, ternyata nanti bisa ngaruh ke keluarga, terus ke kehidupan sosial kita. Jadi memang lebih kalau kita nggak tanggulangi cepat, ya apa ya, bakalan ngaruhnya ke lingkungan sekitar kita. Itu yang bikin eh, culture kita tuh makin 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 apa ya, kayak makin kental gitu dengan banyaknya kesalahan-kesalahan secara kolektif gitu ya. Kayak ini bagus banget sih sebenarnya kalau kita teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa ngajak teman-teman yang lainnya bisa gabung di sesama, jadi bisa sambil pelan-pelan untuk ya inilah benerin benerin apa ya, kesadaran kolektif kita gitu. Apalagi budaya di Indonesia ya, banyak banget budaya-budaya yang walaupun apa, kita tahu lah ya budaya budaya kita sebenarnya budaya timur itu lebih menjaga, tapi cara penyampaiannya yang bisa bikin tuh eh, apa, jatuh di energy force gitu. Mbak Wita, Mbak Wita, oh Mbak Ike di kenaan mood, unmute, unmute. Oh iya ya, sebentar Mbak Ike. Yap, udah Mbak Ike. Oke, siap. Yap. Mbak Witanya ini ya. Oke, kalau gitu gini aja teman-teman. Mbak Witanya nggak bisa unmute. Mbak Witanya mungkin lagi lanjutin ASI, tadi kan anaknya kebangun Mbak. Oh gitu. Kalau gitu kita lanjutkan ini aja ya hari Senin depan ya untuk sebut saja Mawar. Dengan jam yang sama ya Mbak, jam 7 malam. Iya, dengan jam yang sama, jam 7 malam. Karena ini memang pas kebetulan Bang Aswarnya lagi berhalangan gitu ya. Kita lanjutkan besok hari Senin malam seperti biasa. Ya, kita simak ya teman-teman karena ini pelajaran penting. Kalau misalnya gagal untuk mengerti makom diri kan impact-nya bukan cuma ke kita pribadi, bisa ke keluarga, terus kemudian ke lingkungan juga gitu ya. Kita simak aja bareng-bareng. Gitu Mbak Sani? Iya, setuju Mbak Ike. Baik, kalau gitu kita iya. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin sama jam 7 malam ya. Nanti Bang Aswar mungkin udah bisa kalau minggu depan ya. Sampai ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dah Mbak Ike. Makasih Mbak Sani. Oh ini Bu Afiati mau sharing-sharing. Boleh, mau sharing boleh Bu Afiati. Mbak Sani host ya. Halo. Ya, siap Mbak Ike, ya siap. Iya nggak apa-apa ini kalau mau dilanjutkan. Ini Mbak Sani hostnya ya. Nanti kalau mau teman-teman yang mau mau standby nggak apa-apa gitu. Monggo kalau mau dilanjut ini ada Bu Afiati katanya mau sharing-sharing. Mau di-unmute. Oke. Mbak Sani? Ya, oke. Halo Mbak Afi, apa kabar Mbak? Ya, halo Andina.
Mbak Ya, Vi, nih. lanjut Mbak, sharing apa kita nih? Ya, Mbak Sani. Dari kita kan ini salam kenal dulu semua Mbak Sani. Terima kasih ya waktunya Mbak Sani. Sebenarnya tadi aku pengen dengar Mbak Sani. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana Mbak Sani melewati kecemasan. Tadi aku juga timbul pertanyaan sebenarnya gimana sih cara teman-teman masing-masing melampaui semua level. Nah, aku cuma pengen sharing sedikit Mbak Sani. Jadi gini, kan kita semua sudah pegang tuh ya peta kesadaran kan. Nah, aku cerita pengalaman aku aja ya Mbak Sani ya. Iya Mbak. Kan kita sudah pegang dari level dari poin 5 sampai 600 itu ya. Nah, menurut aku sih yang saya lakukan adalah saya sesegera mungkin melampauinya gitu. Jadi saya enggak menunggu terlalu lama, menunggu terlalu lama, saya segera melampaui mulai dari poin 5 gitu. Nah, bahkan satu hari itu memang melelahkan, tapi menurut saya sih kita perlu segera untuk melampaui. Jadi kita untuk yang sudah lama-lama belajar letting go, belajar peta kesadaran sih sebenarnya sudah seharusnya sih sudah tidak ada lagi masalah di bawah 200 gitu. Nah, sudah kalaupun ada lagi nanti serangan di 20, di 30, itu kita sudah sangat cepat gitu untuk naik lagi ke 300 ke 400. Nah, yang saya lakukan adalah saya benar-benar cek gitu dari poin 5 itu kehidupan saya dari sepanjang ingatan saya dari umur 0 tahun mungkin ya sampai sekarang tuh masih ada enggak gitu di poin 5, di 20, di 30. Nah, itu saya rilis sendiri gitu dengan saya punya metode lain gitu ya selain transendensi dari Bang Aswar yang diajarkan oleh Bang Aswar, saya juga gunakan metode lain gitu, metode Sedona dan lain-lain ya, karena saya pikir kita harus cepat gitu, jadi nggak ada lagi gitu rasanya kita yang sudah belajar lama, nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan di 20 yang lama gitu ya. Tapi kalau 20 baru, misalnya kita dulu pernah grief gitu ya, dulu mungkin waktu kecil pernah ditinggal oleh orang tua, oleh keluarga. Jika sekarang kita mengalami grief lagi, itu kita sudah nggak terlalu terpengaruh besar gitu, nggak terlalu kuat gitu pengaruhnya, karena kita sudah melampaui gitu. Nah, yang saya rasakan sekarang adalah begini, saya kan penelitiannya kan tentang media sosial, jadi memang setiap hari itu saya scrolling membaca media sosial orang lain, dan itu kita ketahui lah ya, emosi membaca seluruh media sosial itu emosinya bisa ini banget gitu ya, bergejolaknya tuh bisa ini sekali gitu, mulai dari yang memang kebencian gitu ya, memang yang grief banget gitu, atau misalnya yang desire banget gitu, itu sudah bisa melihat saja gitu, oh gitu, oh ya si Anu, oh ya dia desire, oh dia grief gitu. Jadi itu yang saya alami gitu, dan kalau kita cepat-cepat melampauinya itu, mungkin silakan lah ya gunakan metode yang pas untuk masing-masing, tapi menurut saya kita harus cepat-cepat, jadi kita nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan lama yang di bawah 200 gitu. Nah, yang saya rasakan juga sekarang ini adalah saya sudah bisa, ini nggak ini ya, nggak bermaksud untuk ini, cuman amazing sendiri. Inspirasi aja, iya Mbak. Bisa kayak gini loh, misalnya gini,
saya ada Afi kecil yang merasa misalnya apa ya, kemarin misalnya ada ketakutan untuk nggak diterima, ada satu permohonan yang saya minta dan itu ada ketakutan nggak diterima, itu saya bisa menaikkan pikiran, rasanya tuh gini, seperti di tribun gitu ya, tribun luas, hanya ada saya dan saya besar, jadi saya kecil tuh di depan, terus saya di belakang, jadi kayak duduknya undak-undakan gitu. Terus saya bilang, ih Afi kecil, berharap kan lu kan, gitu kan, lu ada rasa berharap pengen lulus, pengen dapet itu kan, gitu. Itu bisa gitu, seperti itu. Dan saya berharap banyak perempuan-perempuan yang belajar peta kesadaran ini secepat mungkin gitu, karena apa ya, ini bagus banget lah, semua kita di sini tuh udah mendapatkan berkah banget lah, bisa jiwanya tuh ketarik ke sini mempelajari peta kesadaran, itu udah berkah banget menurut saya. Cuman kita harus cepet, nggak ada lagi tuh kita yang masih bercerita tentang 20, 30 yang lama ya, maksudnya pengalaman kita, hidup kita yang dari kecil sampai sekarang gitu ya. Kalaupun nanti kita terganggu lagi bukan terganggu ya, kita didatangi lagi oleh yang poin 20, 30 tuh kita sudah cepat gitu, dalam 2 menit tuh kita sudah bisa naik langsung ke love, turun naik lah, tapi turun naiknya itu sudah di love, sudah di apa namanya, abstrak di 310 kayak gitu. Jadi saya cuman intinya sih saya ingin mengajak teman-teman perempuan, sebut saja mawar tuh, yuk cepetan yuk belajarnya gitu, maksudnya lampauinya tuh yuk cepetan gitu. Kalau memang pain, saya mengalami dalam waktu 1 bulan itu pain, tapi abis itu lebih clear gitu, lebih clear. Mungkin ya ini ya apa namanya, saya tambah dengan metode lain gitu, dengan Sedona Method, dengan apa gitu ya, biar maksudnya biar cepet. Nah, karena saya lihat gini, banyak teman-teman saya yang ibu-ibu ya, karena saya kan ibu-ibu, jadi pengen rasanya tuh ngajak ibu-ibu nih, ya Allah masih aja berkubang di grief gitu. Aku nih orang bentuk kayak gini Mbak Afi, gimana Mbak Afi, udah kodrat aku gitu kan. Kalau dari dengar cerita curhatnya itu ya Mbak ya, kita udah bisa kenal, oh ini kena di berapa gitu ya. Berat badan udah sampai 90 dan itu aku tahu karena dia grief gitu. Habis gimana Mbak Afi, aku udah memang gini, kayaknya kodrat aku memang udah gemuk kayak gini Mbak Afi. Padahal kan tuh segala penyakit muncul di situ. Tapi begitu ditarik belajar ke peta kesadaran nggak minat gitu loh. Nah, di sini ada 120 orang. Ini kita beruntung banget menurut saya, sudah berada di sini, sudah mau ikut di sini, mau dulu tuh aja udah, aduh, udah berkah banget gitu loh. Jadi satu langkah udah lebih maju sebenarnya. Oh, sangat. Karena aku sahabatku sendiri tak coba ayo ajak yang sudah suaminya selingkuh 11 tahun, ya curhatnya ya dari 11 tahun ya itu aja gitu. Tapi begitu diajakin belajar mempelajari letting go, nggak mau gitu kan. Terus tapi nanti curhatnya, ya Mbak suamiku curhat lagi, astaga. Tuhan. Jadi Lelah Hayati kita yang dengarnya. Tapi terus saya cari cara bahwa saya tidak lagi bisa di-drag ke dalam curhatannya dia gitu, karena saya harus rilis nih, kalau nggak nanti kemakan nih jiwanya saya gitu. Iya benar. Tiap dia curhat saya jatuh lagi gitu, tapi saya mestinya kita yang bisa narik dia ya Mbak gitu, jangan kita yang ketarik dia gitu. Kita harus berada di love kalau terima curhat orangnya kayak gitu. Kalau enggak bisa dalam 1 jam setelah dia curhat kita lemes lagi gitu, karena kita energinya juga rendah. Kalau energi kita tinggi, kita bisa gini, oke, this is your problem not mine gitu kan. Kalau you mau gua ajak memperbaiki, hayo gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa mau, nggak semua di jiwanya itu ketarik untuk bisa belajar peta kesadaran loh. Jadi
Di sini teman-teman yang 119 orang nih, aduh bersyukurlah kalian. Even adik kandung saya sendiri nggak bisa saya ajak, nggak bisa. Dijelaskan, ini lu itu ada desire yang bertahun-tahun, nggak bisa. Gitu. Jadi itu saja sih yang mau saya sampaikan Mbak Sani, bahwa bersyukurlah kita itu sudah ketarik ke sini. Tapi cepetan lampaui cepetan belajar lagi, jangan terlalu slow gitu loh. Karena kita bisa jauh lebih baik hidupnya kalau kita udah lewatin tuh semua. Kita sudah at the moment, kita tuh sudah orang yang hari ini gitu. Hari ini aku duduk di sini di lantai, udah gitu, nggak mikir besok, nggak mikir kemarin. Iya, benar-benar. Kita udah gitu melampaui semua yang ada di dalam diri kita gitu. Amazing lah pokoknya. Ngebayangin gak sih kita kayak badannya terbang gitu, terus ngeliatin tuh Afi yang terlalu air, Afi lu kayak gitu malu-maluin banget sih gitu, lu ternyata ya jadi humor ya Mbak, setelah kita tahu cara melampauinya, melihat kita yang dulu itu kayaknya kita malu sendiri ya. Betul, dan nggak malu sih Mbak Sani, cuman malu sendiri, ke dalam diri sendiri gitu, kok bisa-bisanya gitu dulu gitu ya, rilis gitu. Rilis sekarang gitu. Jadi udah bisa begitu Mbak Sani, udah kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Sani, mungkin ini saya cuma curhat hati ya. Iya Mbak Afi, alhamdulillah ini menginspirasi kita juga teman-teman semua untuk kalau udah kita kenali segera yuk, seperti kata Mbak Afi, cepat-cepat kita lampaui, bersih-bersih ya. Bersih-bersih 20 sampai 199. Ya gitu ya Mbak Afi ya. Iya Mbak Sani. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Mbak Sani. Sama-sama Mbak Afi, sama-sama. Iya. Oke gitu teman-teman ya. Pokoknya kita dikasih semangat sama Mbak Afi untuk cepat-cepat untuk melampaui dari poin 5 sampai 199 di Energy Force ini. Oke, mungkin itu aja dulu untuk malam ini. Kita ketemu lagi di Senin minggu depan jam 7 malam. Ya. Yayasan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.